Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesal jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki, ratusan warga Tegal menggelar aksi demo dengan menanam pohon pisang dan menebar ikan lele. Dua pemuda terekam kamera pengawas mencuri uang kotak amal masjid di Desa Samban, Kabupaten Semarang. Rumah juragan sembako di Desa Kedung Winong Pati dirampok, 300 juta raib dibawa kabur. Hujan lebat yang mengguyur di wilayah Pekalongan pada Senin malam mengakibatkan debit air di sejumlah sungai meluap. Akibatnya 2 desa dan jalur pantura terendam banjir. Selasa dini hari, jalur pantura di Jalan Raya Sepacar Tirto Pekalongan terendam banjir. Ratusan kendaraan yang melintas harus menurunkan kecepatan. Bagi beberapa warga, banjir seperti ini menjadi pemandangan yang biasa. Banjir bercampur lumpur juga merendam pemukiman warga di Desa Pacar dan Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Sengkarang yang tidak bisa lagi menampung tingginya debit air akibat hujan yang deras. Akibat luapan dari Sungai Sengkarang atau Kali Pencongan yang meluap sampai ke Pantura, masuk di desa ke selatan ke Desa Pacar, ke utara di Desa Karangjumpo. Dari pantauan warga, banjir seperti ini biasa terjadi dan cepat surut jika debit air di sungai juga turun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Sebuah jembatan di Batang putus akibat diterjang air bah. Putusnya jembatan diduga akibat adanya penambangan batu dan pasir liar di aliran sungai tersebut. Akibatnya akses jalan warga pun menjadi terganggu. Hujan masih rintik di jembatan Sibelong di Desa Tersono, Kabupaten Batang. Air di bawah jembatan masih terlihat sangat deras. Tetapi tim SAR telah berada di jembatan yang ternyata baru dilaporkan terputus akibat diterjang air bah. Kini kondisi jembatan hanya menyisakan sebagian bangunan jembatan. Rusaknya jembatan terjadi pada Senin malam disaksikan sejumlah pengendara motor yang tengah melintas. Awalnya itu pas saya lewat, itu gemuruh suara batu, terus sama air, terus kira-kira sekitar hampir 5 cm atau 10 cm itu airnya mau naik ke jembatan. Terus saya tidak berani noleh ke belakang karena benturan batu itu yang sangat menakutkan sekali. Warga menduga jembatan penghubung antar desa dan juga antar kabupaten, yakni Batang dan Kendal, rusak berat akibat adanya penambangan liar pasir dan batu. Warga sudah berulang kali menegur para penambang liar namun tak pernah digubris. Lagi pula tidak ada ketegasan dari aparat setempat. Untuk jembatan Sungai Belo ini adalah murni bencana. Di samping bencana ada pemicunya. Pemicunya adalah penambangan secara manual. Itu di waktu saya ada di Damkar di BPBD itu sudah menganjurkan agar pencarian penggalian pasir atau batu itu 100 meter ke atas jembatan, 100 meter ke bawah jembatan. Namun lama-kelamaan tidak dihiraukan karena kurangnya sosialisasi antar pemerintah kecamatan. Akibat peristiwa ini, jembatan alternatif ke arah Jogja dan Magelang ini tidak bisa digunakan. Sementara warga dari 11 desa harus berputar melewati Kabupaten Kendal untuk ke pusat kota. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Pencarian seorang pasien rumah sakit jiwa daerah Dr. Arif Zainuddin yang tercebur ke Sungai Bengawan Solo terus dilakukan. Kini Basarnas Surakarta dan relawan gabungan fokus pada penyisiran di sisi pinggir Sungai Bengawan Solo. Sejumlah relawan dari berbagai organisasi berkumpul di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo.
Mereka siap melakukan pencarian terhadap seorang pasien dari RSJD Arif Zainuddin Surakarta yang dinyatakan kabur hingga tercebur ke aliran Sungai Bengawan Solo. Proses pencarian telah dilakukan dengan penyisiran dari darat di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo. Dari rumah sakit kita sampaikan bahwa korban ini yang bernama ini keluar dari rumah sakit lari melompati pagar kolam renang ke arah Kebun Jati di depan rumah sakit. Kemudian ada satpam dan perawat itu, 2 perawat mengejar, kemudian sampai kolam renang, menarik dan nyebur sungai juga, namun korban tidak bisa terselamatkan. Namun proses pencarian korban di aliran sungai belum dapat dilakukan para relawan sebab arus sungai yang deras menyusul hujan dengan intensitas yang tinggi. Pencarian korban dengan penyisiran sungai baru dapat dilakukan esok hari. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Kita beralih ke informasi berikutnya. Aksi pencurian uang kotak amal lagi-lagi terjadi. Kali ini di Masjid Jamiatul Ulum Desa Samban, Kabupaten Semarang. Tak hanya uang, pelaku juga mencuri sandal yang ada di masjid. Kejahatan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Seperti di Masjid Jamiatul Ulum Desa Samban, Kabupaten Semarang. Aksi 2 pemuda ini dengan jelas terekam kamera pengawas mencuri uang di dalam kotak amal pada Sabtu lalu. Tak hanya uang, 2 pemuda ini juga mencuri sandal yang ada di dalam masjid. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi langsung melakukan pemeriksaan. Tak butuh waktu lama, wajah keduanya pun langsung teridentifikasi dan polisi pun menangkapnya pada hari Minggu lalu. Menjelaskan bahwa untuk saat ini, untuk kedua pelaku ini sudah sedang dalam penanganan di Polsek Bawen. Untuk pelakunya sendiri berjumlah 2, yang satu dewasa dan yang satu ini masih di bawah umur. Untuk kronologisnya sendiri, jadi pelaku ini datang ke salah satu masjid di Kecamatan Bawen, kemudian mengambil kotak amal tersebut, kemudian dari tangan para pelaku, polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang hasil curian, sandal, dan sepeda motor. Kini kasus masih dalam penyelidikan polisi untuk mengungkap kemungkinan pelaku beraksi di lokasi lain. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Rumah juragan sembako di Desa Kedung Winong Pati disantroni oleh perampok. Suami, istri, dan anak terluka karena senjata tajam dan ancaman pistol perampok. 300 juta raib dibawa oleh perampok. Perampokan terjadi di rumah Zuhdi Utsman di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Pati. Senin dini hari, rumah juragan sembako ini didatangi 3 perampok. Akhirnya diketahui mereka masuk menjebol gembok gerbang dan mendobrak pintu depan. Suara dobrakan membuat istri Zuhdi terbangun dan keluar dari kamar. Istri Zuhdi disekap dan membuat Zuhdi terbangun mengadakan perlawanan. Sudah ketahuan orangnya jadi dorong-dorongan. Yang punya rumah gak kuat, jadinya dia masuk, langsung mau pukul pakai senjata tajam, ditangkis sama suaminya. Itu bawa apa Pak, perampoknya Pak? Ya bawa parang sama pistol, katanya yang punya rumah. Berapa orang Pak? Orang 2. Katanya 3 Pak Yang 1 di luar. Korban dipaksa menunjukkan tempat penyimpanan uang dan perampok berhasil menggasak uang 300 juta rupiah. Perampok kabur dan mengambil data penyimpanan CCTV supaya tidak mudah dicari polisi. Ada orang mengetuk pintu, mendobrak pintu sehingga tidak memberi kesempatan korban untuk melakukan pembelaan. 2 orang masuk ke dalam kamar yang bersangkutan sambil menodongkan senjata tajam sehingga terjadilah pergulatan yang mengakibatkan korban mengalami luka di tangan. Korban yang terkena
bacokan dirawat di Puskesmas Sukolilo. Arif Nur melaporkan dari Pati.